Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah nahnu nashkuru ilallah fi hadzal lail nahnu najma'u li ta'lim lughatal arabiyyah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini akan menambah sakofah kita, dan dengan bertambahnya sakofah, mudah-mudahan bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah kebaikan yang kita bisa ambil dari ajaran Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini juga bagian dari sunnah Rasul, ya, bagian dari kebaikan yang kita bisa ambil dari ajaran Islam. Dengan belajar bahasa Arab ini mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada keturunan atau dzurriyyahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita akan lanjutkan kajian bahasa Arab kita. Kalau di pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang harfu jarrin, ya, atau isim-isim yang terkait dengan yang majrur, ya, yaitu kalau didahului oleh huruf jar, ya, kedudukannya sebagai mudhof ilaih, ya. Kemudian kalau isim itu sebagai didahului wawu kosam, didahului huruf kosam, ya. Itu materi kita di minggu yang lalu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tema yang terkait dengan eh, apa huruful atfi itu, atau huruf atof, ya. Apa itu huruf atof? Nah, kita bisa lihat definisinya. Huruf ataf adalah huruf-huruf yang digunakan untuk menghubungkan kata atau kalimat, ya. Jadi kalau ada sebuah kata, kemudian fungsinya untuk menghubungkan, ya, atau merangkaikan, ya, dengan kata yang lain atau kalimat sebelumnya, maka itu disebut sebagai huruf ataf. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Sebenarnya huruf ataf ini banyak sebenarnya, ya. Cuma kalau dibahas semua saya kira waktu tidak cukup. Kita akan fokus pada malam hari ini membahas tentang huruf ataf berupa waw, ya. Kemudian fa, ya, waw itu artinya dan, fa itu maka, ya. Kemudian kita akan bahas juga nanti tentang summa, ya. Kemudian kita akan bahas tentang au, ya, atau au itu artinya atau, ya. Ya. Kemudian kita akan bahas juga lakinna, ya, lakinna, ya. Nah, lima ini yang sering muncul, ya, atau yang sering ada dalam sebuah kalimat, ya. Walaupun masih ada yang lain, ya, seperti hatta, masuk juga huruf ataf. Yang pertama kita akan bahas tentang wau atau wa, ya. Nah, nah, kita bisa lihat langsung contoh dalam kalimat. Maka diikuti, ya, sambil untuk melatih melancarkan pelafatan. Zahabtu, maka Dahabtu ilal madrasati ilal madrasati wa zurtu wajurtu sadiqi.
Sodiki. Ya, Sodiki. zahabtu ya dari kata zahaba karena pelakunya aku maka zahabtu. Kalau pelakunya kamu zahabta. Kalau pelakunya kamu banyak orang zahabtum. Zahabtu aku telah pergi ya zahabtu ila materi kita minggu yang lalu tentang harfu jarrin masuk dalam kelompok huruf jar nih ya ila dan setelah huruf jar al madrasati masuk dalam isim fiil atau huruf Bapak Ibu al-madrasati Isim. isim Isim. betul ya. Kenapa? Karena didahului huruf jar. Kalau kita ketemu huruf jar ya, ada ila, min, ala ya, pi ya, ka ya, an dan teman-temannya atau dzarab ya, amama, wara'a, janiba, maka di belakangnya kita bisa pastikan dia adalah isim ya. Al-madrasati pasti isim. Kenapa? Karena didahului oleh ila berupa huruf jar. Zahabtu ilal madrasati. Ya, aku telah pergi ke sekolah ya, al madrasati sekolah. Wazurtu. Nah, ini yang kita bahas malam hari ini adalah waw di sini. Wazurtu dan aku mengunjungi ya, dan aku mengunjungi zurtu dari kata zara ya zuru ya. Karena pelakunya aku zurtu. Ya, dan wazurtu dan aku mengunjungi dan aku telah mengunjungi sodiqi. Ya, ini kejadiannya sudah berlalu ya karena menggunakan fi'il madhi. Ya, zahabta fi'il madhi, zurtu juga fi'il madhi. Ini kejadiannya sudah terjadi ya. Disebut fi'il madhi ya. Sodiqi ya, sodiqi ini disebut sebagai apa? Sebagai idhofah nih ya, sodiqi ya saudaraku ya. Nah, sodik sebagai mudhaf, ya di situ sebagai menunjukkan kepemilikan ya. Aku milikku gitu ya, sodiqi saudaraku ya, atau sodik ya saudaraku. Sekali lagi, zahabtu ilal madrasati wa zurtu sadiqi ya, aku telah pergi ke sekolah dan aku mengunjungi temanku atau sahabatku ya sadiqi. Nah, zurtu di sini adalah sebagai fi'il madhi dan yang kita bahas pada malam hari ini adalah wa di sini. Fungsinya sebagai huruf atof wa. Ya. Artinya apa? Dan ya. Aku pergi ke sekolah dan aku mengunjungi temanku atau apa sahabatku ya, sodiki sodiki. Ini yang pertama ya huruf wawu sebagai salah satu huruf atof. Yang kedua ya yaitu fa ya. Maka diikuti. Zahabtu Dahabtu ilal maktabati ilal Ilana maktabati maktabati maktabati. fawajadtu 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 Fawajatu. alkitaba. alkitab. Alkitab. Mana Bapak Ibu yang merupakan huruf atofnya? Fa. Fa, Fa. betulnya. Fa. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, huruf atof yang pertama kita bahas tadi adalah wa, artinya dan. Yang kedua adalah fa. Nah, fa di sini adalah huruf atof. Kalau wa tadi itu dan ya, kalau fa di sini adalah maka. Ya, zahabtu, nah, sama ini aku telah pergi ya, ilal maktabati. Nah, maktabah itu adalah perpustakaan. Kalau maktab tidak ada taknya, tak marbutohnya meja. Tapi kalau maktabah berarti perpustakaan. Ya. Al maktabati ilal maktabati, ya aku telah pergi ke perpustakaan. Fawajatu, ya, fawajatu ini dari kata wajada. Nah, karena pelakunya aku maka fawajatu maka aku mendapati atau menemukan ya. Fawajatu alkitaba. Alkitaba sebagai maf'ul bih ya, maka dia mansub dengan fathah ya. Dengan fathah karena isim mufrad ya alkitabah sebuah kitab.
Ya, fawajadtu fil madhi tu sebagai fa'ilnya pelakunya, kemudian fa adalah sebagai huruf ataf, atau harfu atfi, huruf ataf. Wajadtu ya sebagai fi'il madhi yang pelakunya adalah aku ya. Di dhahabtu ilal maktabati fawajadtul kitaba. Aku telah pergi ke perpustakaan, maka aku mendapati ya di perpustakaan itu Alkitab ya kitab, nah, sebuah kitab itu ya ada alnya berarti di sini menunjukkan makrifah ya sudah tertentu Alkitab kitab itu ya. Kalau kitabun umum ya nakirah, tapi kalau sudah menggunakan pola Alkitab berarti kitabnya sudah makrifah sudah tertentu ya. Wajadtu al Wajadtul kitaba, aku mendapati atau menemukan kitab itu. Ini huruf apa ataf yang kedua ya yaitu fa. Ya, kalau ada yang belum apa paham atau ada yang mau ditanyakan boleh ya langsung ditanyakan. Baik, kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah summa ya, summa ya. Kemudian ya kalau tadi yang pertama wa itu apa dan eh, apa wa itu ya wa itu kalau diartikan secara apa arti dan itu ya wazurtu dan aku kalau fa tadi diartikan maka atau lalu gitu ya fawajadtu maka aku mendapati. Nah, untuk summa ini diartikan kemudian ya. Summa kemudian juga masuk dalam salah satu huruf atof ya. Maka diikuti. Akal tuh Akal tuh. Kaltu atau ama At-ta'ama at-ta'ama ma Summa syarib summa tuh summa syaribtu syaribtu alma'a. al-ma' al-ma'a Akal tuh ta'ama summa syaribtul ma'a. akal tuh ta'ama akaltu summa akaltu ta'ama ta'ama summa summa syaribtul syaribtul ma'a ma'a Yang mana syaribtul Bapak Ibu yang ma'a merupakan huruf atofnya? summa summa Ya, ini summa summa di sini. Artinya kemudian. Summa kemudian. Akal tuh, nah ini fi'il madhi lagi nih ya. Aku telah makan dari akala yakulu karena tuh berarti yang makan aku. Akal tuh. Ya. Atau ama, atau ama. Kenapa dibaca apa to'ama tidak to'amu atau to'ami Bapak Ibu? Atau ama karena maf'ul maf'ul bih karena lebih sebagai maf'ul bih betul ya. Aku makan atau ama atau ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah mansub. Tanda mansub ta'am adalah patah ta'ama. Aku telah makan ya makanan itu. Summa kemudian syaribtu ya aku meminum ya al-ma'a air itu. Nah, al-ma'a ini juga isim yang mansub karena sebagai maf'ul bih ya. Pelakunya apa? Pelakunya tuh juga di sini. Syarif tuh ya, di atas syariba yashrabu. Syarif tuh ya, aku telah minum. Summa syaribtul ma'a, kemudian aku meminum air itu. Ya. Nah, al-ma'a isim yang ma'rifah ya, sebagai maf'ul bih ya. Syarib tuh sebagai fi'il madhi ya, pelakunya adalah tu ya, summa sebagai harfu atfi ya, harfu atfi huruf atof ya, huruf yang terkategori termasuk huruf atof salah satu di antara sekian huruf atof ya. Summa kemudian jadi akal tu ta'ama summa syaribtul ma ya. Aku memakan makanan itu kemudian aku meminum air itu. Nah, ini summa sebagai huruf atof. Huruf atof yang ketiga nih berarti ya. Jadi yang pertama tadi adalah wa artinya dan, kemudian fa artinya lalu, kemudian summa ya artinya kemudian.
Berikutnya adalah au. Au itu kalau diartikan atau gitu ya. Au atau ya menunjukkan pilihan ya. Kalau apa wow tadi dan ya menunjukkan sesuatu yang mengiringi ya. Dan kemudian kalau fa itu menunjukkan apa urutan ya. Kemudian atau lalu ya. Kalau summa tadi summa berarti juga menunjukkan urutan ya setelah apa setelah makan ya minum tadi ya. Setelah makan minum menunjukkan urutan kegiatannya adalah makannya dulu. Summa syaribtul ma diikuti dengan minum air. Kemudian kalau au ini adalah diartikan atau ya, berarti menunjukkan pilihan ya, au pilihan ini atau itu. Kita lihat contohnya, enggak diikuti. Azhabu Azhabu Mazhabu ilal mal'abi Ilal ilal ma'abi abi au ilal hadiqati. au au ilal ilal hadiqati. Yang mana Bapak Ibu yang merupakan huruf atofnya? Au. au Au di sini ya. Au ini adalah disebut huruf atof. Adalah disebut harfu atfi ya, huruf atof ya. Kalau apa sebelumnya tadi menunjukkan urutan ya. Summa berarti urutan. Setelah itu kemudian ini. Nah, kalau yang au ini menunjukkan pilihan ya. Adhabu adhabu fi'il apa Bapak Ibu? Madi mudhari amr adhabu. amar. Kalau amr mudhari Eh, idhabu. oh iya, apa ya? Mudhari mudhari ya ini Ustaz. Mudhari. dari kata dhahaba yadhabu Iya, karena pelakunya aku adhabu. iya, Kalau pelakunya mudhari. dia laki-laki, yadhabu. Kalau pelakunya kami, nadhabu. Kalau pelakunya perempuan, apa Bapak Ibu? Adhabu. Perempuan, adhabul. Perempuan. Aku nih, adhab. Tathabu. Tadhabu, ya. Tadhabu kalau perempuan, tadhabu. Atau orang kedua ya. Anta juga tadhabu. Ini adalah betul dari fi'il mudhari. Madinya apa? Zahaba. Fi'il amrnya, perintahnya idhab. Ya, idhab ya zahaba fil madhi yadhabu fil mudhari idhab fil amr perintah pergilah idhab ya. Eh, kalau perempuan idhabi ya pergilah wahai seorang akhwat kalau banyak idhabna ya. Kalau banyak orang ya kalau laki-laki ya, banyak orang idhabu nah, gitu ya. Kalau laki-laki banyak orang apa sebagai pelaku tetap menggunakan yadhabu ya kalau kata kerjanya dulu walaupun banyak orang walaupun dua orang maka tetap menggunakan pola tunggal ya yadhabu kecuali kalau orangnya disebutkan dulu al muslimun nah kemudian kata kerjanya maka al muslimun yadhabuna nah, gitu ya kalau orangnya dulu harus kata kerja ikuti pola orangnya tapi kalau kata kerja dulu ya maka polanya tetap tunggal ya ya yadhabul muslimun ya maksudnya yadhabu al muslimani yang tetap seperti itu ya ilal mal'ab mal'ab ini bisa diartikan tempat bermain ya atau lapangan ya ilal mal'ab ila harfu jarrin ya mal'ab adalah isim majrur namanya ya kalau ada kata benda di belakang harfu jarrin disebut isim majrur majrurnya dengan apa dengan kasroh nih al mal'abi ya tempat bermain atau lapangan jadi, adhabu ilal mal'abi aku pergi ke lapangan tempat bermain au ilal hadiqati atau ke hadiqah hadiqah kebun ya. Atau pergi ke kebun ini menunjukkan pilihan au itu ya adhabu ilal mal'abi au ilal hadiqati ya aku pergi ke lapangan atau pergi ke apa hadiqah kebun
Nah, ila ini harfu jarin lagi. Maka al hadiqati su isim majrur dengan tanda kasroh. Ini yang masuk dalam apa harfu atfin adalah au, ya, artinya adalah atau, ya, menunjukkan pilihan. Ini huruf ataf yang keempat, ya. Yang pertama tadi wa, fa, suma, kemudian au. Nah, satu lagi ya, yaitu lakinna, ya, lakinna, ya. Lakinna itu kalau diartikan adalah akan tetapi, ya, lakinna tetapi, ya, lakinna. Nah, ini contohnya, mangga diikuti. Uridu Uridu. Uridu al-dhahaba Ajahaba. ad-dhahaba ila suqi ila Ila. suqi wa lakinni lakinnani. Lakini atau lakinani ini? lakinni lakinnani sebentar ini kok nonnya lakinnani lakin ditambah dengan eh, akan tetapi aku itu gitu ya. Berarti ini lakin lakinni lakinnani akan tetapi aku gitu ya. Lakinnani nah, lastu mutafarrigon, ya, lastu itu aku tidak punya, ya, dari kata laisa, ya. Nah, ana laisa disingkatnya lastu. Mutafarrigon itu waktu senggang, ya, waktu kosong. Jadi kalau kita lihat uridu ini kan dari kata aroda yuridu, uridu fil mudhari, ya. Dari kata aroda mati yuridu karena pelakunya aku menjadi uridu. Az-zahaba, zahaba ini sebagai maf'ul bih, ya. Aku ingin pergi, ya. Ila suqi, ya. Ila harfu jarrin suqi, pasar. Lakin nani akan tetapi aku itu, ya, lakinnani, ya. Lastu, ya, tidak punya, Itu. ya. Mutafarrigon, ya, waktu senggang. Nah, ini lakin di sini adalah sebagai harfu atfi, ya, lakinnani akan tetapi aku gitu, ya. Lastu mutafarrigon, ya, tidak mempunyai waktu senggang, ya. Huruf atop. Lastu dari kata ana laisa atau aku tidak punya, ya, mutafarrigon, ya, waktu kosong. Ini yang masuk dalam pembahasan harfu atfin ada lakin di sini. Lakin nani akan tetapi aku, ya, lastu mutafarrigon. Ya, jadi dia ingin pergi, ya, ke pasar, akan tetapi, ya, berarti lakin ini menunjukkan pertentangan, ya. Ada keinginan tapi nggak bisa pergi, menunjukkan pertentangan kan ini, ya. Uridu adzhaba, adzhaba, ya. Aku ingin pergi ila suq ke pasar, lakinnani, ya, akan tetapi aku lastu mutafarrigon tidak punya waktu senggang. Ya, berarti apa? Berarti tidak jadi pergi ke pasar. Kenapa? Karena nggak punya waktu senggang. Ya, menggunakan lakinna, ya, lakinna menunjukkan pertentangan, ya. Baik, kita akan lihat contoh lain yang untuk menguatkan contoh-contoh penggunaan apa harfu atfin, ya, huruf atof. Mangga wasol tu Wasoltu. Wasaltu ilal baiti Ilal ilal baiti. baiti wa akhadtu Wahostu. wa akhadtu piston Fiston. fistan min rohati, Min min rohati. rohati. ya. Wasol tu dari kata wasola, tu pelakunya, wasol tu aku telah sampai atau aku telah tiba, ya, ilal bait, ya, ke rumah, ya, ilal bait ke rumah, ya. Tuh di sini pelakunya. Kemudian ilal bait ini adalah ilah harfu jarrin, al bait isim majrur. Nah, wa-nya di sini adalah bagian dari kata kerja, ya. Jadi bukan wawu atof, bukan wawu apa ibtida. Nah, kalau wawu di depan jumlah yang itu menunjukkan
kalimat di waktu wawu ibtida ini. Tapi wawu di sini wawu dari bagian fiil madi wasola. Wasola itu artinya telah tiba, ya. Jadi wasol tuh aku telah tiba gitu ya. Kemudian ilal bait ya ke rumah, wa akhadtu, nah wa di sini adalah harfu ataf ya. Wa akhadtu dan aku mengambil kiston minar rohati ya, mengambil waktu untuk rohati. Rohati adalah istirahat ya, istirahah ya, dari kata istirahah, arrohah ya istirahat, minar rohati ya, min harfu jarin, rohati adalah sebagai isim majrur ya dengan tanda kasroh. Baik, kita lihat contoh yang lain. Sausafiru. Sausafir. Usafiru Ila Makkata Ila ila Makkata Makkata fa'adinu Pak wa Adinu adinu umrotan. Umratan. Ya, sausafiru ya, sa di sini masuk dalam apa kelompok sa ya, seperti saufa ya, akan. Ya, jadi kata kerjanya dari usafiru ini. Dari kata fi'il madinya safara yusafiru, karena orangnya pelakunya aku, usafiru karena akan, mari ditambah sa usafiru ya. Bedanya apa dengan saufa? Kalau saufa itu waktunya lebih lama. Kalau sa menggunakan sin berarti waktunya sebentar, hanya beberapa menit ya, hanya beberapa waktu. Tapi kalau menggunakan saufa bisa lebih lama ya, bisa beberapa jam. Bedanya antara sa dan saufa. Dan biasanya di depan fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari nih ya. Matinya apa? Safaro. Nah, ciri khas fi'il madhi biasanya kan huruf terakhirnya fathah ya. Safaro, kataba, qara'a, dhahaba. Kalau di sini akhirannya ru, dumah berarti ini fi'il mudhari. Nah, dari apa? Dari safaro, yusafiru. Karena yang pergi aku, usafiru. Karena akan dan waktunya sebentar, sausafiru. Nah, gitu ya. Sausafiru ila makata. Nah, ila di sini harfu jarrin, makata. Nah, makata ini disebut apa? Isim mabni ya. Tidak berubah ya, walaupun dia sebagai isim majrur tidak makati ya, kita tetap makata. Ya, kenapa? Karena dia mabni ya, tidak berubah. Seperti Umar itu kalau dia di sebagai isim majrur Umaro ya, tidak Umari ya. Misra Mesir, eh, walaupun depannya min Misra ya, tidak Misri ya. Ini namanya isim yang mabni ya, tidak mengalami perubahan ya. Dan ini harus dihafal ya. Nah, apa isim-isim yang mabni seperti itu ya. Biasanya tidak banyak ya, hanya beberapa. Kemudian fa'adinu ya, maka aku menunaikan, ini fi'il mudhari lagi ya, umrotan ya, ibadah umroh ya. So safiru ila Makkata ya, aku akan pergi ya ke Mekah. Fa'adinu ya, maka aku menunaikan umrotan ya, maka aku akan menunaikan umrotan, umroh. Fi'il mudhari itu bisa sedang, bisa akan ya. Kalau di sini ada saknya berarti akan, berarti belum dilakukan. Nah, berarti di sini juga fa'atinu, maka aku akan menunaikan umrotan, ibadah umroh. Sausafiru ila Makkata, saya akan safar ya atau bepergian ke Mekah. Fa'adinu umrotan, yaitu untuk menunaikan ibadah umroh ya. Nah, yang masuk dalam kelompok harfu atfi atau huruf ataf adalah fa di sini. Ya, kalau di kalimat sebelumnya wa di sini. Dan yang sering, yang banyak biasanya dua ini ya, wa dan fa. Ya, au itu tidak terlalu banyak ya. Yang sering adalah wa, fa.
Nah, bedanya wa itu menunjukkan tidak menunjukkan urutan ya. Kalau fa menunjukkan urutan, itu bedanya. Ya ini Bapak Ibu ya, materi kita malam hari ini tentang harfu atfin atau huruf atof ya. Kesimpulannya huruf atof itu adalah huruf yang digunakan untuk menghubungkan kata atau kalimat ya. Kemudian di antara huruf-huruf atof itu ada wawu yang menunjukkan apa arti dan ya. Dan ini tidak menunjukkan urutan. Kemudian yang kedua adalah fa. Fa itu menunjukkan urutan ya. Jika maka. Lalu itu kan berarti kan menunjukkan urutan. Kemudian suma, nah suma ini juga menunjukkan urutan huruf ataf, artinya kemudian berikutnya Summa. adalah au. Kalau a ini menunjukkan pilihan ya, memilih ini atau itu, au. Kemudian yang terakhir tadi adalah lakinna ya, akan tetapi ya, menunjukkan suatu pertentangan ya. Dia ingin pergi ke pasar, akan tetapi nggak punya waktu luang, nggak terjadi gitu ya, menunjukkan pertentangan. Dan ini hanya disebutkan 5 ya. Sebenarnya masih ada yang lain seperti hatta ya, termasuk juga huruf ataf ya, walaupun jarang dipakai ya. Yang sering adalah ya 5 ini, dan lebih spesifik yang paling sering adalah nomor 1 dan 2 ya, Wow, yaitu wa wow, wow, dan wow. wa. Pak. Baik, itu Bapak Ibu yang terkait dengan materi kita malam hari ini. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau dikomentari, mangga silahkan. Kalau melainkan dalam bahasa Arabnya apa tuh? Melainkan, melainkan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Arabnya ya. Eh, Hmm. Melainkan, Masuk lakina kali ya. wairahu, yang lainnya, wairahu, wairahu, wairahu bisa wairahu, selainnya, melainkan. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Afwan, Ustaz, saya tanya, Ustaz. Silakan, Abdurrahman, enggak? Di contoh 5, Ustaz. Uridu zahaba. Itu huruf zahaba hanya itu pakai alif, Ustaz ya. Oh iya, sebentar. Oh nih. Zahaba, zahaba. Ah, Zahaba ini adalah dari kata isim yang dibentuk dari kata zahaba ya. Zahab, ya ada alifnya. Zahab. Ini namanya isim yang dibentuk dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Zahaba ya zahabu, zihab. Ya, pergi, kepergiannya, zihab. Ya, ada alifnya. Ini menunjukkan kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Ya, namanya masdar ya. Salah satu bentuk apa kata benda yang dibentuk dari kata kerjanya. Zihab, zahab. Nah, ada alifnya di sini. Itu Amdur. Ada lagi? Ya, ada ya. Enggak. Tanya Ustadz, Enggak, Bu. itu yang contoh lain tadi, yang untuk istirahat tadi yang Mbak. Oh ya, minar rohati. Ya, itu kenapa pakai min ya? Bukan Oh, pakai li ya? oh ini pilihan kata saja, Bu. Ya, min dari ya rohati ya, istirahat. Ya ini hanya pilihan kata saja. Seandainya pakai li rohati juga boleh, enggak ada. Tapi hanya kebetulan yang membuat kalimat menggunakan min. Ya, min itu Hmm. artinya kan dari, secara arti juga masih nyambung ya. Jadi wasal tu ilal bait, ya aku sampai ke rumah, wa akhadtu qistan minar rohati, dan aku apa mengambil waktu untuk istirahat ya, minar rohati ya. Boleh menggunakan li rohati juga boleh, menggunakan min rohati juga boleh ya, tidak ada larangan.
Begitu, Bu. Hmm, iya. Kemudian satu lagi Ustaz. Enggak. Yang tadi lakin nani tadi Ya. eh, itu karena kan menyambungkan karena ada di tengah itu nggak ditambah wa ya. Walakin nani atau walakin ni. Oh, kalau mau ditambah walak walakin nani gitu. Boleh, Iya. Karena kan boleh. Nah, lakin lakin itu lakin nak. kalau di depan ya. Kalau di tengah Iya, menyambungkan dua dua kata katanya tambah walakin. Terus itu boleh. arti walakin lakin nani Walakin sama nani lakin ni sama ya. sama. Boleh ini ditambah setelah suk ini walakin nani akan dan Iya. akan tetapi aku boleh. Kalau lakin nani akan tetapi gitu langsung kan ya. Tapi kalau ditambah wa juga boleh, tidak ada larangan. Begitu, Bu. Oh iya. Baik Ustaz. Syukuran. Iya, Wan. Ada lagi yang lainnya? Baik ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan ilmunya berkah, mudah-mudahan menambah sakofah bahasa Arab kita dan apa selalu saya ingatkan belajar bahasa itu harus banyak prakteknya ya sebelum kajian ya eh, apa yang kita akan kaji dibaca dulu ya kitab gundulnya ya mau ngisi kajian kita baca dulu ya kitab gundulnya kita praktekkan ya ilmu yang sudah kita peroleh ya dari kajian bahasa Arab ya kemudian secara secara berulang-ulang terus ya. Eh, Kalau itu dilakukan bagian dari praktek bahasa Arab kita, insya Allah ya akan semakin mempercepat ya kita untuk menguasai bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kaidahnya ya itu saja, asal kita kuasai ya dengan baik ya, insya Allah ya lama kelamaan kita akan makin menguasai, makin memudahkan kita ya untuk memahami ya teks bahasa Arab yang bertulisan gundul ya. Dan ini memang terus harus dicoba ya. Baik, itu yang bisa Anda sampaikan kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Biar berkah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika wa bihamdika. asyhadu an la Asyhadu ilaha an illa la ilaha anta illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh untuk live. Izin Ya, Ustadz, monggo terima silakan. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Monggo, monggo.